Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Udah lama banget saya nggak update altcoins. Biasanya kita update dari gambaran besarnya, gambaran Bitcoinnya, dan juga dari sisi indeks-indeksnya teman-teman sekalian ya. Hari ini saya pengen update untuk altcoin. Saya pengen tambahin dari 3 altcoins dulu, yaitu Ethena, Virtual, dan juga Tau. Ya, dua diantaranya ini sehubungan dengan AI, ya, agent dan decentralized AI, I think ya teman-teman sekalian dari narratifnya. Dan sedang hot karena kenapa? Karena kita tahu AI sekarang lagi bertumbuh berkembang di seluruh belahan dunia. Which means sebenarnya marketnya ada, aktivitasnya ada, exposure-nya ada. Kita cuma tinggal ngelihat aja gimana kira-kira market altcoins ini ya dengan berbagai project-project yang dikeluarkan itu bisa keep up dengan perkembangan AI saat ini, dan saya rasa itu tetap akan terus menumbuh kembangkan exposure pada market di bagian sektor AI. Itu salah satu teman-teman. Kemudian kenapa Ethena? Ya karena biasanya banyak yang request Ethena, dan memang kalau kita lihat price action-nya cukup menarik lah untuk kita review sama-sama. Ethena sebelumnya saya pernah ada pembahasan ya, udah cukup lama sekali. Sebenarnya range akumulasi itu udah dapat dari harga sekitaran $0,3 per sekarang. Ethena sih udah bagus, tapi kalau misalkan teman-teman nanya ke saya kok masih bisa beli nggak, nah itu discretion masing-masing ya, artinya kamu harus punya research sendiri, kamu meyakini kenapa kamu beli Ethena dan lain sebagainya. Dan ya risk profile juga menentukan ya, apakah kamu konservatif, apakah kamu agresif, apakah kamu berani cut loss, apakah kamu bisa punya planning yang ideal untuk memanfaatkan walaupun dari segi price action udah relatively tinggi. Nah di sini yang saya perhatikan Ethena itu ketahan ya, mungkin di kisaran area $1,25 more or less ya, benar ya teman-teman, itu adalah level psychology ya. Kalau dari perspektif weekly sih memang di situ yang sebenarnya krusial ya. Kalau kita lihat dari perspektif daily mungkin nggak terlalu di 1,25, sebenarnya bisa agak di atasan teman-teman. Cuman tetap ya saya pikir 1,25 sampai $1,5 adalah area di mana Ethena will likely ada selling pressure-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sebelumnya dia strukturnya bagus banget, naiknya dalam keadaan yang sangat-sangat ideal, mungkin di sini kita udah boleh ngelihat ya kalau akan ada aktivitas selling pressure datang dari para either itu retail atau para whales-nya. Artinya apa teman-teman? Sebenarnya kalau menurut saya di range area tersebut, dan apalagi kalau kamu dapat dari bawah ya, ini not so bad sih. I mean if you want to take profit partial gitu ya, let's say kayak 15 mungkin sampai 20% dari posisi kamu di Ethena, supaya kamu bisa either buy back kalau misalkan harganya dia turun, atau kamu bisa rotasi ke sebagian altcoins yang sekiranya menurut kamu masih menarik dan menawarkan peluang untuk rally lebih tinggi lagi, atau rebound yang tinggi, peluang rebound yang tinggi, sehingga dari risk to reward ratio-nya masih oke gitu. Maksudnya saya begini teman-teman, kalau saya disuruh memilih ya, apakah saya akan beli Ethena saat ini, ya secara risk to reward udah nggak gitu oke gitu. I mean ya price-nya udah lumayan jauh gitu. Walaupun in case Ethena successfully create higher high di atas $1,25 dan closing candle di atasnya, ya saya pikir kita bakal memasuki fase price discovery, dan itu artinya kita akan menemukan ATH baru. Nah saya nggak mau terlalu ngukur kayak ekspektasi atau kira-kira Ethena bisa naik sampai ke berapa sih, kira-kira kan begitu bayangannya teman-teman sekalian ya. Maka yang jadi pertimbangan saya adalah saya lebih baik follow the structure gitu. Ya, kita react the market, kita ikutin bagaimana progres pergerakannya si Ethena di sini berdasarkan struktur yang ditunjukkan pada time frame kecilnya. Dan salah satu time frame kecil yang ditunjukkan kepada kita untuk spot ya, terutama kalau misalkan kalian nge-hold jangka panjang, yaitu adalah pada perspektif time frame daily-nya. Ini udah paling gampang teman-teman. Kamu lihat deh, perhatiin. Every time kita create higher high, secara struktur selalu di respect ya, dalam artian kita pull back, create higher low, and then dia mantul. Kemudian dia pull back, kita create higher low, kemudian dia mantul. Dia pull back, create higher low, dia mantul. Pull back, create higher low, dia mantul. Terus sampai dengan posisinya saat ini. Ya, posisi saat ini sih sebetulnya kita belum lihat dia mantul lagi, kita belum lihat dia create higher high lagi. Cuman kalau dari perspektif struktur, ini relatively ideal ya. Minimal dia ketahan di mana teman-teman? Minimal dia ketahan di salah satu support resistance-nya, dan sudah survive di atas range ini selama lebih kurang 29 hari. Nah, yang perlu diingat lagi teman-teman, Ethena kalau kita compare dengan alts lainnya, ketika Bitcoin dalam keadaan ada selling pressure yang mungkin lumayan ya, sehingga menyebabkan sebagian besar altcoins itu mengalami tekanan jual. Kayak Saga misalnya dia creating lower low. Kemudian 1inch dia juga sama
sama, dropnya cukup lumayan. Kemudian ada beberapa altcoins lainnya yang mungkin kalau saya tunjukin satu persatu ya nggak semuanya gitu ya yang punya performance sebagus kayak misalkan si IO di sini. Nah ini kan relatif oke gitu. Nah Ethena itu nggak sampai menciptakan lower low. Nah, dia bahkan bertahan di atas sini dan tetap bertahan dari previous high point-nya. Bahkan kita bisa lihat di sini, ini hanya sekedar liquidity sweep aja. Maka sebenarnya kalau lihat dari sini ya, kita punya sedikit confidence ya kalau Ethena bisa mengoutperform alts yang lainnya walaupun secara naratif di sini mungkin tidak mengusung yang namanya AI atau mengusung yang namanya real world asset atau gimana teman-teman. Tapi Ethena so far so good ya dalam progres pergerakan price action nunjukin kalau di sini kita masih ada enough demand dan sellersnya nggak seagresif yang lain. Maka sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan selama Ethena bisa bertahan di atas $0.88, saya pikir Ethena tidak akan memasuki fase retracement-nya. Kita bisa lihat dia kembali meneruskan tekanan rally-nya sampai akhirnya satu titik kita ngelihat dia benar-benar reversal. Kalau udah reversal, nah itu sebenarnya sebagai sign aja kalau Ethena bisa saja mengalami retracement atau pullback dulu pada perspektif time frame yang lebih besar. Jadi kita ngelihatnya nanti lebih kurangnya kayak gini nih teman-teman. Nah, ya, tapi sejauh mana dia rally kita belum tahu. Jadi saya juga nggak mau terlalu berasumsi. Minimal kita ikutin aja dulu pergerakannya pada perspektif time frame daily-nya seperti apa. Ya, itu yang jadi pandangan saya untuk saat ini. Lalu virtual, ini adalah salah satu koin yang relatif impulsif ya. Dia dalam keadaan beberapa minggu terakhir pergerakannya juga bagus banget kalau kita lihat secara struktur. Tapi di sini karena data yang kita punya pada exchange besar ya, itu relatif masih sedikit. Mungkin sebenarnya kita bisa munculin kali kayak di Maxi di sini ya, yang posisinya udah lebih lama kalau dari segi data. Dan kalau kalian lihat ini Virtuals, ini sebenarnya rally-nya cukup signifikan guys. Udah 16.000% so far dan dia tetap terus memiliki kondisi struktur yang sangat baik sekali. Kalau kita bisa lihat secara keseluruhan, bagi saya ya saat ini penilaian saya sebenarnya sederhana sekali. Selama strukturnya di time frame kecil kayak hourly di sini masih relatively bullish, kita tinggal ikutin aja guys ya. As long dia ngasih kita sebuah kondisi yang mendukung untuk kita memanfaatkan dari perspektif untuk scalping mungkin atau untuk short term trading, ya saya akan coba manfaatkan ya. So far yang saya lihat di sini secara struktur dia tetap dalam keadaan bullish ketika yang lain dalam keadaan bearish. Ini lebih bagus lagi bahkan kalau kita comparison tadi dengan Ethena ya, yang technically dia ikut terkoreksi. Sementara di sini virtual itu not even close dengan previous low point. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ya ada satu habit yang saya suka dari si virtual, salah satunya adalah dia respecting previous support resistance. More or less kayak begini. Di sini dia create higher high, tapi kalau kalian lihat pada saat dia dalam proses pullbacknya ya, I mean check this out guys ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan pullbacknya, at least dia respect dengan previous high point. Seperti ini, dia mantul kembali. Nah, dia di sini nggak respect nih, ya karena memang mungkin breaknya nggak terlalu signifikan ya. Tapi once dia retest ke level previous high point, dia tetap ketahan di situ dan kembali terrebound lagi. Jadi so far dia rebound, dia create higher high. Di sini juga sama. Ya, kita bisa asumsikan kalau ya for the first idea yang muncul di kepala saya adalah, well, ini ada previous high point, ada previous resistance, dan dia ketahan di situ dengan cukup baik. Plus kalau saya tambahkan di sini terdapat apa yang namanya imbalance guys, atau fair value gap, diiringi dengan Fibonacci dari internal structure, maka jatuhnya kalau di level tersebut seandainya dekat dengan level 62% atau 79%, artinya di sini kita punya confluence yang cukup baik untuk virtual kembali mempertahankan range ini menjadi potential higher low-nya. In case teman-teman ya, kalau misalnya kalian tanya, jadi kapan Vin? Kalau misalnya gue mau take profit di virtual atau mungkin start untuk ngelakuin sell shorting. Sell shorting mungkin saat ini bukan pilihan tepat, mengingat secara tren dia bullish banget teman-teman sekalian. But at least kalau mau ada pertimbangan, minimal kalian lihat dia ngambil low point ini dulu. Ya, nah minimal dia ngambil low point itu dulu. Nah, whether nanti dia akan jadi seperti ini, ya, which is liquidity sweep doang, habis itu dia naik lagi dan dia terus meneruskan trennya, atau dia kali ini bener-bener dia start reversal, ya, which is misalkan contoh dia nge-break kayak gini, terus dia start reversal. Nah, itu lain ceritanya teman-teman. Tetap kita harus memperhatikan selama struktur belum patah, artinya bull masih still in control. Tapi kalau struktur patah, kita mengantisipasi adanya kemungkinan pergerakan ke range harga yang lebih rendah. Ya, but for now, I think
Virtual still okay, still doing fine. Jadi selama dia belum nge-break dari area invalidasi ini, saya pikir everything still fine ya. Ini sebenarnya dia break dari situ pun saya bisa bilang ini cuman inducement. Cuman secara struktur di time frame yang lebih kecil akan terlihat cukup bearish bagi sebagian orang sehingga bisa dimanfaatkan secara jangka pendek untuk sell shorting. But for me personally, saya lebih prefer untuk follow the trend. Probably lebih baik mencari setup untuk longnya karena kita bisa lihat performance-nya lebih gampang untuk follow the trend untuk saat ini daripada si virtual. Ya, itu pandangan gambaran saya lebih kurangnya. Dan last but not least adalah TAU, salah satu top performer ya untuk sektor AI sebenarnya sudah dari pergerakan sebelum-sebelumnya di akhir tahun 2024 ya, kuartal 4 dia rally-nya cukup signifikan teman-teman. Sampai akhirnya dia berakhir itu di Desember. Well, actually sama sih, technically sama seperti rata-rata altcoins yang lain. Dia mengalami tekanan jual, dia mengalami koreksi, dan kalau kita lihat daripada perspektif weekly-nya, sebenarnya satu yang menarik ya. Ini kan udah hari Jumat guys, besok Sabtu and then Minggu. Artinya kita akan mendapati closing weekly dalam 2 hari saja. Dan in case teman-teman Sabtu Minggu kita nggak ada pergerakan signifikan banget, guess what? Price daripada TAU itu artinya respecting previous low point-nya, atau kita bisa bilang di sini kan dia kan menciptakan higher high nih ya pada perspektif time frame weekly. Tapi di sini kita respect dan holding di atas area low sebelumnya. Jadi kalau kamu lihat dari perspektif daily itu gambarannya kayak gini. Ya, walaupun ini terkesannya aduh kayaknya break dikit nih. Nah, ini cuman apa teman-teman? Cuman liquidity sweep. Kelihatannya banyak orang yang menaruh exposure mereka di TAU, tapi kemudian dipaksa untuk keluar dulu. Jadi bantingannya itu sangat signifikan. Tapi begitu saya lihat dia closing daily-nya kayak begini, oke. Jelas banget kalau di sini ada liquidity sweep yang sangat masif terjadi pada si TAU itu. Tujuannya adalah untuk membuang early buyers ya kalau kita bilang pada market sehingga mereka panic selling atau gimana gitu. But overall setelah ngelihat itu artinya yang terjadi pada si TAU secara keseluruhan adalah bagian dari koreksi atau retracement atau juga konsolidasi di sini itu bisa diasumsikan sebagai potential dia sedang melakukan reakumulasi. Jadi kalau kita lihat gambarannya lebih kurang begini. Reakumulasi, break, reakumulasi, and I don't know ya, whether kita bisa lihat dia rally kayak gini, atau price-nya harus sedikit lagi lebih rendah, baru kemudian dia bisa rebound. But so far, karena kita ngelihat daily perspektif, setidaknya dalam beberapa hari terakhir, itu responnya cukup baik sekali. Dengan adanya bullish engulfing, itu artinya sekaligus menandai bahwa di sini ada potensi area higher low pada si TAU itu. Itu pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari perspektif yang ditunjukkan secara struktur pada time frame 4 jamnya, ini juga ada upaya ya untuk dia kembali mereclaim momentumnya untuk kembali dalam keadaan bullish. Either kamu mau tambahin trendline kayak begini, bisa. Either kamu mau lihat ini sebagai sebuah falling wedge pattern, itu juga bisa. Either kamu mau ngelihat ini sebagai struktur yang dalam pergerakannya relatively bullish karena kita udah creating higher high, ini juga bisa. Ya, tapi overall, kalau memang kita ngelihat idenya secara keseluruhan, selama dia bisa pertahankan area kisaran 438 atau di kisaran area $415, saya pikir ini akan jadi range yang cukup menarik untuk si TAU ini bisa mengkonfirmasi potensi higher low-nya. Ya, karena kalau misalkan kalian lihat nanti jatuhnya bisa aja kita hubungkan ya trend line. I don't know if we can take from here to here teman-teman sekalian karena ini technically udah di break. Tapi kalau misalkan kita ngeliat secara keseluruhan acuannya seperti ini pun masih bisa ya. Tapi ini sifatnya subjektif sekali sih ya. Lebih kurangnya kayak gitu. Cuman at the end of the day yang saya pengen remind kembali adalah lebih fokus kepada trend atau struktur. Jadi selama kita ngeliat struktur ada perubahan, struktur relatively bullish, ya udah tinggal di follow up based on itu saja. Dan kalau on the daily perspektif ya yang satu yang cukup menariknya adalah kita udah berusaha untuk reclaim area minor SNR ini, dan dengan dia berhasil claim area tersebut ini bakal memperkuat probabilitas untuk weekly-nya dia bisa closing dalam keadaan morning star pattern. Jadi morning star pattern itu adalah bearish candlestick, ada star pattern, intinya kecil, bodinya nggak boleh gede ya. Terserah itu dia mau doji, spinning top, spin bar, shooting star, hammer pattern, and bla bla bla, terserah teman-teman. Tapi yang penting the next week-nya atau the next candle-nya itu secara body close bisa di atas 50% daripada yang tekanan jualnya atau bearish candle-nya. Nah, itu mengkonfirmasi yang namanya Three River Morning Star Pattern Candlestick. Three River Morning Star Candlestick Pattern. Nah, kira-kira begini teman-teman gambarannya. Tuh ya.
Tuh, first candle, third candle, second candle. Dah, kayak gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya memang terkonfirmasi, ya semoga aja di level atau area tersebut bisa ngebentuk yang namanya potential higher low. Semoga aja. Ya, ingat, selama dia tidak break dari $427 atau $228 more or less-nya pada perspektif time frame weekly dan juga daily close, maka tahu secara keseluruhan masih relatively oke. Itu pandangan saya, guys. Alright? Oke, semoga penjelasan yang saya coba sampaikan lewat altcoins update ini, walaupun singkat, bisa jadi referensi analisis bagi teman-teman sekalian. If you have anything in mind, make sure kalian tulis di kolom komen, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin, altcoins, dan juga next live streaming. Oke? God bless, guys. Cheers. Bye-bye.